Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Missing yang dirilis di tahun 2023. Film ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang menggunakan teknologi masa kini untuk mencari ibunya yang hilang. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Jun Allen yang berkumpul dengan keluarga kecilnya di rumah kakeknya. Lalu seseorang terlihat memotong video tersebut dan menghapus sisanya serta akun Google-nya. Singkat cerita, Jun sekarang sudah besar dan ayahnya sudah lama meninggal disebabkan tumor otak yang sudah mengganas. Sekarang Jun tinggal bersama ibunya bernama Grace Ellen. Tak lama kemudian Grace menelpon untuk memberitahu jika Grace bersama pacar barunya bernama Kevin Lin bahwa mereka berdua akan pergi berlibur ke Kolombia. Jun akan diawasi oleh teman Grace bernama Heather yang merupakan seorang pengacara. Semenjak kehilangan ayahnya, Jun menjadi sangat bandel dan tidak mendengarkan apa yang ibunya katakan, beserta tidak peduli terhadap ibunya. Tak lama kemudian, Kevin datang berbincang dengan Jun, berniat agar hubungan mereka berdua semakin dekat, layaknya keluarga. Tapi nampaknya Jun masih tidak peduli dan menganggap Kevin adalah orang asing. Grace yang sudah datang berpesan untuk mengosongkan pesan suaranya agar ia bisa menghubungi anaknya dan ingin Jun menjemputnya di bandara minggu depan setelah pulang dari berlibur. Dengan layanan Uber, Grace dan Kevin pun akhirnya berangkat menuju Kolombia. Tak lama mereka berdua berangkat, uang sangu yang ibunya berikan kepada Jun ia gunakan untuk berpesta bersama teman-temannya. Keesokan harinya, Kevin memberi foto jika ia dan Grace sudah berangkat. Di sisi lain, Heather datang untuk memeriksa Jun. Kevin juga tak lupa mengabari Jun kegiatan yang mereka lakukan di Kolombia selama ini. Hingga akhirnya, H-1 sebelum ibunya pulang, Jun merayakan pesta di rumahnya bersama teman-temannya. Keesokan harinya, Jun harus menjemput Kevin dan ibunya di bandara. Salah satu teman Jun bernama Angel menghubunginya. Ia mengatakan barangkali ia menemukan jam tangannya saat pesta semalam. Tak ada pilihan lain, Jun menyewa jasa bersih-bersih rumah, sementara ia akan menjemput ibunya. Sesampainya di bandara, ia menunggu kedatangan ibunya dan tak lupa merekamnya untuk diupload ke sosial media seperti yang orang lain lakukan. Tapi setelah lama menunggu, Grace dan Kevin tak kunjung muncul. Jun mencoba menghubunginya, tapi HP milik Grace tak aktif yang membuat Jun sangat panik. Jun yang di rumah mencoba menghubungi pihak hotel yang Grace tempati. Apakah mereka berdua memperpanjang masa penginapan? Tapi sayangnya, pihak hotel tak bisa berbahasa Inggris. Tak kehabisan akal, Jun menggunakan Google Translate untuk berkomunikasi dengan pihak hotel. No, que yo sepa no. Nombre. It's Lynn. It's spelled. Que se llama por lo de. Pihak hotel mengatakan jika Kevin Lin dan Grace sudah pergi dari hotel meninggalkan semua barang bawaannya. Jun meminta pihak hotel untuk melihat rekaman CCTV. Tapi pihak hotel menyuruh Jun untuk melihatnya secara langsung dan rekaman CCTV akan dihapus dalam waktu 2 hari. Jun kemudian menghubungi Heather untuk melaporkan kehilangan ibunya.
Tapi sayangnya kedutaan besar Amerika masih tutup dan akan buka esok hari. Jun juga harus mengisi beberapa formulir orang hilang terlebih dahulu dan akan dilaporkan oleh Heather ke kedutaan besar saat sudah buka. Keesokan harinya, FBI bernama Elijah Park menghubungi Jun atas kehilangan ibunya. Jun segera memberitahu jika Park harus segera mengirim petugas ke hotel yang Chris tempati untuk memeriksa CCTV yang akan terhapus dalam waktu 6 jam. Tapi agen Park mengatakan jika mereka tidak segampang itu untuk memeriksanya, karena ia harus izin kepada pemerintah Kolombia terlebih dahulu sebelum melakukan investigasi. Agen Park juga meminta petunjuk ke Jun yang bisa ia gunakan untuk mencari Grace. Jun kemudian teringat password email ibunya. Namun setelah beberapa kali mencoba, semua password yang ia masukkan salah semua. Tak lama kemudian, Vina memberi sebuah link agar Jun bisa melihat kamera CCTV di Kolombia secara langsung. Tapi sayangnya web tersebut tidak menjangkau tempat hotel yang Grace tempati. Tak kehabisan akal, Jun menyewa seorang freelance di Kolombia bernama Javier. Jun meminta bantuannya untuk pergi ke hotel memeriksa rekamannya sebelum terhapus. Javier juga mengatakan jika Jun harus mencoba masuk ke akun Gmail milik Kevin untuk melacak keberadaannya. Dengan bantuan ide Javier, Jun segera mengotak-atik laptopnya untuk masuk ke akun Kevin. Dengan bantuan Vina yang baru saja datang, mereka berdua meminta untuk mereset password dan mengisi beberapa pertanyaan yang mereka dapatkan dari sosial media milik Kevin. Setelah berhasil masuk, HP Kevin pun terlacak dan tidak aktif tepat sebelum mereka berdua seharusnya pulang. Javier kemudian menelpon jika rekaman sudah dihapus. Salah satu pelayan hotel di sana melihat Grace dan Kevin pergi ke toko peralatan rumah, dan setelah itu mereka tak pernah kembali. Jun segera mengecek riwayat pembayaran di akun Kevin, yang ternyata ia pergi ke toko yang berada di daerah turis, yang dimana di sana terdapat 8 toko alat rumah. Dengan baik hati, Javier pun mau membantu dan akan pergi ke semua toko untuk membantu Jun. Saat asik mengecek email Kevin, ia dikejutkan dengan foto seorang wanita bernama Rachel dan menganggap jika Kevin sudah berselingkuh dengan wanita tersebut. Kemudian, Jun juga mengecek daftar akun yang sudah diblokir oleh Kevin, yang ternyata Kevin ini adalah seorang penipu. Ia sudah banyak menipu orang untuk diambil uangnya. Saat itu juga, Jun menganggap jika ibunya sudah ditipu oleh Kevin. Bahkan, Jun juga menemukan data Kevin lewat Google jika Kevin sebelumnya dipenjara karena kasus penipuan dan sudah bebas setahun yang lalu. Agen Park yang dihubungi oleh Jun mengatakan jika Kevin sudah dipenjara atas kasus penipuan. Terlebih lagi sekarang ia memakai nama asli dan tidak bisa dicurigai. Tak sampai di situ, Jun menemukan informasi tentang Rachel lewat Instagram tentang tempat kerjanya. Salah satu pegawai bar yang berhasil Jun hubungi mengatakan jika Rachel sudah 2 minggu tidak bekerja. Jun kemudian juga menemukan rute perjalanan Kevin menuju rumah seseorang yang jaraknya cukup jauh. Lagi-lagi dengan bantuan internet, Jun akhirnya berhasil menghubungi pemilik rumah tersebut. Ternyata pemilik rumahnya bernama Jimmy. Ia memiliki program untuk mantan narapidana seperti Kevin, di mana Kevin sendiri datang untuk konsultasi dan ingin tobat dari penipuan yang ia lakukan. Bahkan Kevin sendiri sangat mencintai Grace berdasarkan perkataan Jimmy. Tak lama kemudian Javier menemukan toko yang Kevin kunjungi. Di sana ternyata Kevin membeli sebuah gembok. Jun yang iseng mengecek email Kevin menemukan pesan
jika selama ini pertemuan Grace dan Kevin diawali dari aplikasi cari pacar semacam Tinder. Cliche, shared office space. Certainly admire your persistence. So what would you like? That loud? Kevin. Kevin terus mendekati Grace hingga akhirnya hubungan mereka berdua menjadi sangat dekat dan Grace teleponan dengan Kevin. Bahkan Kevin juga mengaku jika ia punya catatan kriminal. Tapi Grace yang mendengar hal tersebut tak mempermasalahkannya. Dengan kepintaran Jun menggunakan internet, ia berhasil menemukan tempat jembatan cinta, yang dimana jembatan tersebut dipasangi gembok agar pasangan yang memasang gembok tersebut langgeng. Javier yang membantu berhasil menemukan gembok milik Kevin dan juga Grace. Tak sampai di situ, Jun mengakses web live CCTV untuk mengecek keberadaan ibunya. Benar saja, Kevin dan Grace sebelumnya ada di sana. Hubungan mereka berdua nampak serius karena saat itu Kevin melamar Grace dan akhirnya Grace pun menerimanya. Tak lama kemudian, agen Park menelepon memberikan kabar buruk, di mana ada sebuah rekaman yang beredar di sosial media jika Kevin dan Grace diculik oleh seseorang tak dikenal saat kembali dari jembatan cinta. Agen Park juga mengatakan jika seluruh uang Grace di rekening sudah ditransfer ke rekening tak dikenal. Di sela kesedihan, Jun melihat foto ibunya yang dikirim oleh Kevin. Jun kemudian mencurigai foto-fotonya. Benar saja, saat dicek itu bukanlah Grace, melainkan Rachel yang selama ini menemani Kevin di Kolombia. Agen Park yang mendengar informasi tersebut mengadakan konferensi pers dan kasus hilangnya Grace sudah dilihat oleh warga Amerika. It's possible. According to our friends at Para polisi di Amerika mulai pencarian terhadap Grace yang diyakini masih ada di Los Angeles. Para polisi juga mendapati jika layanan Uber yang digunakan saat pergi ke bandara tidak terdaftar riwayat perjalanannya. Sopir Uber yang saat itu mengantar mereka berdua diyakini membantu Kevin menculik Grace. Tak lama setelah berita tersebar, Rachel tertangkap polisi di pesawat, bukan untuk dipenjara, melainkan Rachel ditangkap untuk dijadikan saksi. Rachel mengaku jika ia diajak oleh Kevin untuk bermain film dan penculikan yang sebelumnya itu merupakan akting mereka berdua. Rachel mengaku kabur karena setelah adegan penculikan, ia merasa ada yang tidak beres. Agen Park yang memeriksa CCTV jalan tidak menemukan Grace, melainkan Rachel yang sudah masuk ke dalam mobil bersama Kevin. Agen Park juga mengatakan jika Grace bukanlah nama aslinya, dan Grace selama ini punya rahasia yang dirahasiakan oleh pengadilan. Informasi tersebut sampai masuk berita, sehingga membuat Jun menanyakannya kepada Heather. Tapi Heather sendiri juga tidak tahu apa-apa tentang ibunya. Informasi tersebut tersebar ke seluruh masyarakat, sehingga orang-orang di sosial media menganggap jika Grace sengaja menghilang dengan bantuan Kevin. Bahkan Jun juga dihubungi banyak orang untuk datang ke acara podcast. Hal itu membuat Jun sangat kesal dan mereport semua komen dan konten yang membicarakan tentang keburukan ibunya. Di sela kesedihan, Jun kembali mengecek email Kevin dan pada akhirnya ia menemukan web untuk pesan privasi dan bisa terhapus pada waktu yang ditentukan. Setelah berhasil login, Jun berpura-pura menjadi Kevin dan meminta nomor orang yang sempat dihubungi Kevin. Ternyata nomor yang ia dapatkan adalah nomor milik Heather. Tak lama setelah ia mendapatkan nomor, Jun tiba-tiba logout sendiri dari perangkat lain. Sadar jika pelakunya Heather, ia bergegas pergi ke kantor Heather menggunakan jam milik Angel yang sudah dilengkapi kamera. Javier mencoba melarangnya karena itu terlalu berbahaya. Tapi Jun sendiri tak peduli dan tetap berangkat.
Setelah sampai di ruangan Heather, Jun sama sekali tak menemukan siapa-siapa. Malahan ia menemukan dokumen yang berserakan beserta komputer yang datanya sudah dihapus. Saat mengecek sekitar, alangkah terkejutnya Jun saat melihat Heather yang sudah tewas. Keesokan harinya polisi datang ke rumah Jun untuk berjaga-jaga agar Jun tidak mengalami hal yang sama seperti Heather. Agen Park masih tidak tahu siapa pelakunya karena Kevin sendiri masih ada di Kolombia. Kemudian kita diperlihatkan jika selama ini ada seseorang yang mengawasi Jun dari jauh dan berhasil meretas laptop milik Jun. Orang ini juga masih berhubungan dengan Kevin Lin yang masih terjebak di Kolombia. Keesokan harinya, Vina mengirim sebuah video live di Kolombia jika para polisi sudah menemukan keberadaan Kevin. Sayangnya karena Kevin melawan, ia pun ditembak mati oleh polisi yang membuat kasus ini menjadi buntu karena pelaku utamanya sudah tewas. Malamnya Jun benar-benar sedih atas kehilangan ibunya. Ia menyesal karena selama ini ia tidak menuruti perkataan ibunya. Hey sweetheart, it's mom. Kesedihan Jun memberikan secercah harapan. Ia menyadari password Gmail milik ibunya dan ternyata Jun berhasil masuk. Ia menemukan riwayat lokasi Grace yang menghilang di sekitar bandara Los Angeles. Jun juga menemukan pesan email yang berisi "Aku menemukanmu Grace" dan dia layak mengetahui semuanya. Jun mencari tahu pengirim email tersebut lewat akun Kevin, yang ternyata Kevin membeli sebuah paket CCTV untuk pengirim misterius. Setelah berhasil masuk, Jun dibuat terkejut karena CCTV-nya merekam di rumah kakeknya yang terlihat di video masa kecil Jun. Tak lama kemudian, Jimmy yang sempat bertemu dengan Kevin untuk program mantan narapidana datang ke rumah Jun dan mengaku untuk membuat Jun aman. Jun yang curiga berniat menelpon polisi, yang membuat Jimmy pun membuka tudungnya, yang ternyata itu adalah James, ayah Jun yang selama ini sudah dianggap meninggal. James mengaku jika ia selama ini dipenjara selama 12 tahun dan Grace sudah menjauhkan dirinya dengan anaknya. Jun menyadari jika James satu penjara dengan Kevin. Sadar jika ada yang mencurigakan, Jun berniat mengangkat telepon Vina untuk meminta bantuan. Sayangnya Jun kalah tenaga dan berhasil dibawa oleh ayahnya. Kemudian kita diperlihatkan yang sebenarnya, jika nama asli Grace adalah Sarah. Selama ini James dipenjara karena memakai narkoba dan sering melakukan KDRT. Jun yang saat itu ditelepon oleh James sudah tidak kuat lagi, segera menelpon polisi. Look, I promise I'm clean. Grace yang takut memutuskan untuk pindah dan merubah identitasnya dengan bantuan Heather. Kembali ke Jun yang dibawa ke rumah kakeknya. Dengan teganya James menyekap anaknya sendiri. Kemudian James pergi ke gudang, yang ternyata selama ini Grace disekap di dalam gudang. James berniat mengajaknya pergi bersama Jun, tapi bukannya menurut, Grace memilih kabur dan pergi ke dalam rumah. Mereka berdua yang berniat kabur pun gagal karena James tiba-tiba datang dan mengunci pintunya. Tak kehabisan akal, Jun yang masih menggunakan smartwatch menghubungi Javier menggunakan wifi milik James. Sayangnya, belum selesai berbicara, jam tangan milik Jun mati kehabisan baterai. James yang sadar wifi-nya dipakai untuk menelpon, kembali ke kamar untuk mengambil jam tangannya. Karena tak kunjung memberikan jamnya, James dengan tega menembak Grace dan membawa Jun secara paksa. Dengan keadaan sekarat, Grace menusuk leher James dengan pecahan kaca.
James yang sekarat mencoba mencari rumah sakit terdekat, tapi semua terlambat. James yang kehabisan darah pun tewas di tempat. Dad, please don't do this, please. Hey Siri. Jun tak kehabisan akal. Ia menggunakan sistem Siri lewat CCTV tersembunyi di kamarnya dan segera menelpon polisi. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan mengamankan area tersebut. Beberapa hari kemudian, kehidupan mereka kembali normal. Hubungan mereka berdua semakin erat semenjak kejadian mengerikan yang mereka alami. Dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Missing. Film dengan plot twist yang sangat gokil dan dapat membuat para penonton penasaran siapa dalang dari penculikan tersebut. Dari film ini kita dapat belajar jika internet itu sangat amat mengerikan. Dalam film juga bisa dilihat dengan bermodalkan jaringan lancar dan sebuah laptop, Jun dengan gampangnya mendapatkan informasi pribadi dari seseorang. Untuk kalian yang suka channel Alur Cerita Film, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.